sebuah kotak di sini teks. Nah, ini bisa baca jika di garis dimension line. Nah, itu otomatis dia geser gitu. Nah, terus kita akan melanjutkan. Oh, sudah gitu. Mohon maaf teman-teman ya. Eh, Kalau materinya tertutup nanti mungkin sudah oke. Oke, halo, mohon maaf ya. Cek Reconnect. lah ya. Aman mas ya? Oke, yuk. Ya. Monggo Yang dilanjutkan. tadi udah ya, udah habis dimensi ini, kita akan melanjutkan dimensinya ke sana. Itu dengan cara dim dim continuous di DCO. Itu untuk melanjutkan dimensinya. DCO enter, set ke sini, sini, tadi segitiga, segitiga. Itu untuk dim continue. Tapi kalau ini berhubung dia kebesaran ya, dia kebesaran, tidak muat di sini, ini kita perlu atur satu-satu. Atau mungkin kalau ini nggak muat, bisa kita copy aja. Kita copy A4. Nah, dia gini. Dirasa ini kegedean teksnya, baru kita setting lagi. Teks, kita kecilin. Mungkin 15. Oke, plus. Nah, jadinya gini. Kita buat senti aja. Kita buat senti dulu, biar muat. Primary unit sebenarnya cuma 2. Nah, jadi gini. Ini udah bagian sini. Yang belum, bagian diafragma. Kita DLI, bagian diafragma. Kita ambil tengahnya. Nah, garis tengah, DCO. Nah, ini baru bisa ini. Nah, ini. Ini DCO berfungsi kalau eh, kalian sudah ada satu dimensi, terus kalian meneruskannya ya. Karena tidak selamanya dimensi ini dengan ukuran yang sama. Jadi tidak bisa kayak mengcopy terus gitu. Jadi mungkin kalian bisa DCO enter ya. DCO enter, ini udah. Terus kalau udah begitu, kita kasih simbolnya juga. Ini kita mirror ya. Kita move dulu biar bisa dikasih judul kabar biar muat, kita copy slide ke bawah, final letakkan gitter, letakkan gitter, stats skala sama, jadinya seperti ini. Nah, otomatis nanti gambar kalian jadi seperti ini ya teman-teman ya. Gambar kalian ini kalau kalian bakal mau jadi PDF. Kita coba lihat, kita Ctrl P, kita preview. Nah, otomatis jadi seperti ini teman-teman. Otomatis jadi seperti ini dengan satu style pengaturan teks. Jadi kalian nanti tidak perlu kayak menskala gambar sesuai skalanya, itu nggak perlu. Jadi kalian cukup buat di layout dulu, kira-kira gambarnya nanti diprediksi dengan dimensi pasnya pasnya dengan skala berapa, baru kalian atur teksnya dengan ukuran berapa, samakan dengan dimensinya. Jadi proporsi gambarnya nanti bisa bisa jadi satu. Nggak ada yang kekecilan, nggak ada yang kegedean gitu teman-teman. Nah, otomatis nanti kayak yang biasanya aku buat acuan apa itu? Buat acuan dimensi ya, buat acuan teks besar kecilnya itu aku lihat di kop gambar. Di kop gambar itu aku lihat dengan seberapa kira-kira segini. Jadi nanti kita sesuaikan teksnya ini sesuai dengan ukuran di etiket. Nah, untuk etiket ini kalian nanti coba buat sendiri etiketnya terserah dari kalian. Ada banyak sekali template etiket. Yang terpenting di etiket itu pokok ada nama gambar, skala, nomor lembar, dan jumlah lembar. Mungkin nanti bisa ditambahkan ada yang kode gambar atau yang gambar siapa dari konsultan mana. Itu nanti bisa digambarkan di etiket ya. Itu merupakan sebuah simbol kertas ini diproduksi oleh siapa. Nah, itu itu adalah etiket. Lalu eh, kalau dirasa ini udah ya, dirasa ini udah selesai, ini ada layout satu, aku baca satu dulu. Nah, terus kita akan melanjutkan layout kertas selanjutnya. Kita bisa dengan move or copy. Kita klik kanan di layout ini, kita klik kanan, move or copy, move to end, kita klik klik copy. Kita oke.
Nah, kita otomatis muncul layout yang sama dengan halaman yang selanjutnya. Nah, dengan halaman yang selanjutnya. Tapi ini masih sama. Nah, ini perlu kita kita edit. Perlu kita edit, kita klik 2 kali, kita mau menampilkan yang potongan. Kita mau menampilkan yang potongan. Nah, otomatis potongan ini eh, skalanya masih sama ya karena dengan panjangnya sama. Ini si M view-nya ini bisa kita edit lagi. Ini bisa kita edit, kita taruh setengah aja karena cuman buat ini. Selanjutnya kita buat si potongan lintang ya. Otomatis dia kalau segini apa ya mubazir kertasnya dan gambarnya kurang terlihat ya. Bisa kita coba ke 100-100. Nah, 100-100. Nah, kalau 100-100 ini udah pas. Cuman nanti buat dimensi dia bakal bakal keteteran, bakal nggak ada tempat. Jadi otomatis perlu kita kasih space buat si dimensi dan keterangan gambarnya. Kita buat 150. Nah, ini kira-kira segini ini udah pas. Kira-kira udah pas, set. Baru kita kasih copy dimensi tadi. Kita kasih copy dimensi tadi. Ini kita CO, kita ke model ya. Kita CO, set di sini. Kita turun ke bawah, lurus ya. Terus ke sini, ini kita tarik, tarik ke atas, S, set, sini, run girder. Nah, terus kita kasih elevasi. Yang namanya potongan, karena nampak tampak samping ya, atau tampak samping atau tampak depan, itu perlu yang namanya ditambahkan sebuah elevasi, elevasi bangunannya. Elevasi bangunannya seperti ini. Jadi 0,00, ini turun berapa, 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 itu perlu ditambahkan. Nah, ini aku coba tambahkan, aku coba tarik garis dulu, L enter. Nah, ini ke plat, tadi ini harusnya ke plat. Nah, ini ke plat, L enter, ini elevasi muka lantai. Elevasi muka lantai. Nah, ini aku buat garis layar garis as. Layar garis as, terus aku copy, copy ke bawah, ini ke bawah girdernya, terus ke bawah file cap, atau ke bawah sini, bawah dasar file cap, dasar tanah ya. Yang terakhir nanti mungkin ada sebuah apa, sebuah sungai yang dengan kontur-kontur yang berbeda. Ini aku coba kasih contoh satu dengan SPL tadi, SPL, SPL enter. Nah, itu caranya aku buat sini, set. Nah, ini kira-kira garis sungainya ya, garis sungai. Nah, nanti garis sungai itu sangat beragam ya teman-teman ya. Sangat beragam, ada beberapa jenis, banyak sekali. Ini aku kasih contoh dengan seperti ini untuk tanah sungainya. Kalau udah kita TR bagian sini. Set. Karena di sini adalah udah nggak ada tanah, udah kebendung oleh si retaining wall. Oke, kalau udah gitu, ini perlu ditambahkan lagi elevasi muka lantai, muka air sungai. Muka air sungai, kita buat garis di sini, garis bantu dulu. Nah, terus ini kita turunin. Set, kira-kira segini. Kalau udah gini, ini kita ganti ke 0,00 biar tipis. Nah, kalau udah gini, terus kita kasih keterangan muka lantainya berapa, muka sungainya. Sini, kita X. Ini udah. Terus kita copy si teksnya. Kita copy si teks sama si segitiga ini. Kita sama segitiga, kita taruh di sini. Ini elevasi. Nah, ini untuk membuat plus minus ya. Untuk membuat plus minus itu persen-persen P 0,00. Terus kita copy. Atau mungkin ini bisa aku taruh di sini aja. Terus aku ratakan kanan. Nah, jadi otomatis nanti ke kanan sana. Kalau udah, ini aku copy, set, set, set. Nah, ini karena tadi kira-kira ya, mungkin ini turun min 0,80. Sorry, 0,8. Terus ini min min 2,00. Terus ini turun lagi min 6,40. Elevasi muka lantainya. Elevasi tanah. Ya, udah geser. Kita kira biar teksnya di garis di kiri. Tarik. Ini untuk
di elevasinya. Elevasi, kalau udah kita kembali ke layout, kita geserin ke sini. Nah, kalau di potongan, kita dulu ya. Kalau di potongan, untuk teks-teksnya, biasanya kita menggunakan ini, leader atau MLD. MLD, 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 enter, kita kasih sebuah apa ya, sebuah notis kalau bahwa ini seperti up, bahwa ini contoh misal sama dengan tiga atau misal ini adalah plat lantai, ini kita tarik menentukan plat lantai berapa. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan teksnya dulu 10. Nah, ini udah mulai kelihatan, kita kecil lagi 10 kepada 10, jadi kita perlu mencoba-cobanya ya, perlu mencoba-cobanya sampai dia di atas. Nah, jadi dia ada sebuah simbol segitiga dan teksnya. Itu kalau kalian mau edit, kita bisa ambil beberapa pieces, atau bisa ke kanan, beberapa pieces, beberapa pieces. Nah, kamu di sini, kamu mundur beberapa pieces-nya. Nah, di sini bisa kita setting di dimensi tadi. Dimensi tadi ini mau ini adalah detil adalah nih simbol apa jadinya. Kalian mau L atau logo, ini garis-garisnya cari. Jadi garis-garisnya ini kalian buat lurus atau buat kayak lain atau kalian itu kayak melengkung ini. Nah, seperti kalau kita pakai gambar wall dengan pensil sendiri, itu boleh pakai set ini boleh. Nah, sekarang kita pakai set saja. Ini untuk head, untuk yang tadi. Ini bisa kita gunakan atau bisa kita gunakan lain. Tuh ada di sini. Terus ini size ini ukuran sini ukuran head seperti dimension tadi kita bisa buat 200, kita buat 400, 300. Teksnya itu kita samakan dengan skalanya. Kalau di sini 900, iya, pang 900. Tapi di sini 900. Jadi seperti ini. Coba lihat, layout, jadinya gini teman-teman. Dan ini kita kasih yang lainnya. Yang ini, misal ini ada footman, footman. Nah, terus di sini ada girder dan diafragma ya. Ada girder dan diafragma. Ini kalau kalian mau lurus, aktifkan F11 tadi, kita tarik garis bantu di sini, tadi aktifkan belum nyala. Ketika ke sini, set ada garis batu ya. Garis batu hijau ya, bisa kelihatan. Tadi aku liatin, set. Nah, ini ada garis hijau. Garis hijau putus kecil itu adalah garis batu dari si F11. Arahkan ke sini, atas ke bawah. Ini adalah header. Terus kita copy, terus si diafragma. Kita samakan, set. Dari sini, kita tarik ke bawah, itu diafragma. Diafragma. Oke. Yang ini sama ya, ini sama seperti yang atas, tapi dengan skala yang berbeda 100, 150. Jadi ini kita copy dulu, nanti kita kecilkan. Tadi ini kelihatan gede banget ya, kelihatan gede banget. Ini kita coba skala kalau 150 berarti turun ya, turun dikit, sekitar 750. Kita coba kalau 750, ini kira-kira feel-nya. Nah, ini untuk teks itu tergantung feel kita melihat, teman-teman. Feel kita melihat dengan acuan si etiket tadi, dengan acuan si etiket tadi. Nanti bisa kalian sesuaikan ya dengan ukur-ukurannya seperti tadi caranya. Jadi kayak kita sesuaikan kalau semisal ini pasnya 750 atau berapa dengan etiket. Nah, nanti itu menyesuaikan di bagian situnya. Karena setiap gambar tidak sama, tapi konsepnya pengeditan itu sama seperti ini. Nah, ini ada abutment, ada plat lantai.
Kamu lipat lantai, stretch. Ini kita dinding abutmen. Kita geser ke sini, kita turun biar lurus. Teman. Lalu di sini ada gedekan diafragma. Stretch, kita stretch. Jadi ini si girder, ini diafragma. Oh, sorry, ini ada kurang satu garis, teman-teman. Satu garis posisi diafragma. Kita lihat. Ini 0,00. Kalau di sini tuh kelihatan ya teman-teman ya, tebel tipis garisnya itu sangat kelihatan di sini. Nah, semisal ini gara-gara si layar 0,15 dia udah tebal banget, perlu kita kita ganti si arsir. Nah, teman sudah tipis. Kalau kalian mau nyelek langsung semuanya, si arsiran biar selek semua itu bisa klik kanan, selek semilar, selek semilar, semilar, klik kanan, kita ganti arsir semua. Selek. Otomatis yang atas pun juga ganti ganti arsiran. Nah, dari semilar, home, ganti dengan si arsir. Dari. Nah, nah, kalian kalau mau keluar itu bisa klik dua kali atau ada shortcut itu PS, P space. Nah, itu keluar ke paper. Kalau ke model aku belum pernah sih. Space. Nah, oh space. MS dan PS. Kalau P untuk paper, S untuk M untuk model. Oke, lanjut ke sini. Ini kita arahin ke girder, arahin ke girder. Yang ini kita mirror dulu. Copy. A4. Ini kita mirror. Girder satunya sih diafragma. Diafragma. Nah, udah ini kita stretch sini. Yang ini ke sini. Oke, ini udah ya. Lalu kita copy si bagian elevasinya. Kita copy elevasi tampilan surat ini format lantai stretch. Nah, ini kita stretch. Stretch. Karena di sini potongan melintang ya, potongan melintang. Sini ada sungainya tampak tampak garis-garis. Tapi di sini bisa tidak dilihatkan atau kalian mau melihatkan, jadi cuman cukup garis gini atau SPL gini aja biar yang membaca tidak terlalu bingung. Sorry. Nah, ini adalah untuk si sungainya, yang bawah ini adalah abutmen. Oke, karena ini juga kegedean, ini perlu kita kecilkan ya. Tadi kita set dulu, on slide, kamu. Nah, ini kita skala dulu. Set, SC enter, koma 8 atau koma 75 biar sama kayak tadi. SC ini untuk slide. SC enter, di sini, koma 7. Nah, ini biar sama. Set, kita klik dulu sama, koma 7, koma 7. Nah, nanti sini penskalaannya udah teratur. Tapi di model dengan gambar yang sama semua dengan skala 1:100. Jadi yang membedakan untuk penskalaan gambar itu adalah si si keterangannya ya teman-teman ya. Si keterangannya. Si keterangannya itu yang di skala, bukan sama gambarnya. Kalau itu versi saya seperti ini. Kalau udah ini kita copy, mau copy, ini potongan A, potongan A, atau potongan memanjang 200, ini set, taruh di sini. Karena ini beda skala, kita perlu
SC Enter, 7. Nah, di sini potongan lintang. Lintang dengan skala 1:150. Ini caranya klik 2 kali ya teman-teman ya. Kalau mau masuk ke teksnya klik 2 kali. Oke, ini udah. Dari ini perlu kayak diturunin, set, biar si potongan memanjangnya kelihatan. Nah, di sini udah ya. Di sini udah menata. Terus sekarang kita bakal membuat dia menjadi PDF ya, membuat dia satu PDF. Kalau di sini, kalau kalian mau satu kertas itu bisa langsung di Ctrl P, tadi bisa langsung di Ctrl P. Ini kita karena tadi udah kita setting, jadi kita tinggal langsung oke aja. Atau kita preview dulu buat lihat view, kira-kira gambar kalian nanti jadi seperti ini. Nah, lalu kita oke, udah mau save. Ini satu kertas ya, satu kertas ini kita oke. Ini kita klik jadi gambar satu, gambar satu. Ini kita save. Nah, itu otomatis gambarnya jadi ke save satu kertas doang. Kalau kalian udah menciptakan banyak kertas di sini, misal ini ada banyak ya, sorry, ini aku move over P to N, kita copy. Ini cara buat kertas kertas lagi. Ini aku buat kelipatan 2 ya semuanya. Jadi ada 4 kertas. Ini biar jadi nggak tanpa merge PDF itu di sini bisa. Jadi kita menggunakan publish. Kita bisa publish, kita publish. Langsung kita yang bagian pokok yang ada gambar AutoCAD ini model itu kita hapus karena ini terdeteksi di publish. Ini kita minimize atau kita klik. Nah, di sini untuk menghapusnya. Lalu kita buat sheet list, si plotter name. Ini kita buat PDF. Nah, lalu kalau udah kita ke publish option dulu, kita browse kalian mau nyimpen di mana. Setelah kalian mau di mana, itu tempatnya di publish option. Terus kalau udah oke, di sini kita udah selesai presisi ini non, yang lain nggak ada apa-apa. Jadi yang setting cuman ini aja sama kalau yang ada model itu terdeteksi itu dihapus. Dengan syarat dengan syarat kalau kalian mau publish, kalian harus ada satu file aja ya, satu file AutoCAD saja yang terbuka ya teman-teman ya. Satu file aja yang terbuka. Nanti biar kalian tidak biar file-file lainnya itu tidak terdeteksi di sini teman-teman. Kalau kalian buka banyak file, terus dan semua file itu ada layoutnya, itu bakalan kedeteksi di publish ini. Nah, ini aku kasih contoh dulu ke publish untuk satu file. Publish, kita full, kita select. Nah, ini kita bisa tentang, bisa yes atau no, terserah. Kita yes. Kalau udah kita close. Di sini kita your printing or publish document process background. Oke, jadi kita close. Kita lihat di sini. Kalau di sini publish job in progress. Nah, kalau ini udah selesai, nanti bakal ada notif. Nah, yang satu. Nah, sembari menunggu fungsi si tebal tipis tadi, si fungsi tebal tipis tadi, tebal tipis garis, fungsi pemakaian, itu bisa kelihatan waktu di Ctrl P, teman-teman. Sorry, waktu di sini. Jadi tebal tipis garisnya itu bisa kita kelihatan di sini. Misal si ini 0,25, terus ini 0,15. Ini sangat kelihatan. Dan di gambar itu sangat mempengaruhi sebuah apa ya? Sebuah seni dari AutoCAD ini. Dari PDF ini seninya itu di tebal tipisnya. Jadi semisal ini kan potongan. Nah, di sini itu lebih tebal. Karena apa? Karena ini adalah garis yang terpotong, tetapi ini adalah garis yang nampak. Jadi tidak semuanya itu jadi satu ketebalan. Soalnya ada yang menggambar itu tanpa menggunakan layer, itu jadi sangat sangat satu ketebalan gitu. Jadi sangat apa ya? Perlu disetting untuk si layarnya tadi.
Ini udah selesai, kita coba lihat full. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini jadi satu kertas. Satu kertas, satu file PDF-nya. Nah, ini berapapun kalian publish-nya itu jadi bisa banyak. Misal kalau ini aku buat file baru lagi ya, berapa ya? Nah, ini kita publish lagi. Kita publish. Nah, dia otomatis kalau sorry, 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 sorry. Kalau kita coba file lain yang ada layoutnya, kita publish, itu bakal dia kedeteksi. Nah, kalau dia ada layout, dia bakal kedeteksi masuk di sini. Jadi kalian usahakan jangan buka file banyak-banyak kalau mau publish PDF ini, gambar ini. Jadi kalau nggak mau kayak menghapus satu-satu. Ini kita hapus. Bayangin kalau kalian buka banyak file pasti banyak banget yang kalian hapus. Jadi itu yang saya maksud tadi. Kalian usahakan satu file yang kalian kalian buka. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke Mas Bima, monggo. Baik, izin Mas. Mas. Untuk materinya sudah selesai sampai sini Mas ya? Ya, mungkin bisa dicukupkan sampai sini. Oke, ya Mas. Mungkin bisa langsung saja masuk ke sesi Q&A yang kedua kepada seluruh peserta. Jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya. Dan jika tidak memungkinkan bertanya atau masih bingung, bisa share screen, angkat tangan di Zoom. Nanti bisa dibantu oleh panitia untuk share screen. Terima kasih. Baik, Mas Gildan, ini ada satu pertanyaan di kolom komentar. Kak izin bertanya, adakah standar untuk drafter dalam menggambar, contohnya balok arsiran kolom, lantai, dan garisnya, terutama cara mengatur objek original saya terlalu sensitif. Itu bagaimana, Mas? Halo, halo, Mas. Mungkin suaranya belum masuk, Mas ya? Halo, cek, cek. Sorry, sorry, masih Ya, mute. Nah, sudah, mungkin sudah masuk, Mas. untuk arsiran bisa aku jelasin di sini ya. Ini menurut sesuai apa yang selama ini aku pakai dan mungkin sudah umum digunakan. Untuk arsiran-arsiran di sini itu ada beberapa fungsi. Seperti di sini ada Arkon. Arkon ini untuk arsiran konkret atau kepanjangannya. Arkon itu untuk konkret. Tadi aku coba lagi biar kelihatan karena di situ terlalu kecil. Nah, di sini aku buat Arkon. Nah, Arkon ini titik sama segitiga, tapi dengan random. Ini untuk simbol si beton, cor-coran beton, pengecoran beton atau cor beton itu dengan simbol Arkon. Atau yang lain bisa dengan ANSI 36. Kalau ANSI 36, sorry, aku ketiin dulu. Nah, ini juga bisa buat si beton tadi menggunakan ini. Cuman ini masih eh, jarang digunakan. Kebanyakan orang-orang masih memakai yang Arkon. Jadi menyesuaikan fungsi fungsi dari bangunan yang kita bangun ya. Bisa menggunakan Arkon atau ANSI 36. Itu biasanya kalau aku beton. Lalu untuk Aerbond ini untuk paving, roof. Roof ini biasanya untuk sebuah dinding marmer atau keramik marmer itu aku menggunakan eh, si roof ini. Jadi sebuah roof ini arsiran yang random, ada yang panjang, pendek, ditata dengan random. Ini digunakan sebagai kayak ornamen aja sih, sebagai ornamen. Nah, kalau gini kan kelihatan ya, kayak marmer atau apa nanti kasih keterangan segitiga.
simbol 5, simbol dindingnya apa, marmer. Bisa kayak gitu. Atau mungkin kalau dibuat miring, jadi gini, jadi 45, set. Nah, ini bisa disimbolkan sebagai kaca. Simbolkan arsiran kaca, bisa bisa digunakan eh, arsiran si erof ini. Lalu ada si ersek, ersek ini adalah arsiran si genteng ya, arsiran genteng, sorry. Nah, arsiran atap ini menggunakan erof, ersek, sorry, ersek. Lalu arsen, arsen ini sen, sen namanya adalah apa? Pasir, sesuai pasir. Lalu yang lain yang ada brick dan ini ada banyak banget sih, ada banyak banget. Mungkin yang biasa aku pakai ya ini gravel untuk si si apa si si batu kali, batu kali aku menggunakan gravel sama si yang terakhir ini hon aku buat si tanah. Nama tanah aku biasanya gini, straight, sorry, aku buat gini aja. Nah, terus aku buat agak miring dikit. Nah, ini otomatis kayak tanah ya. Jadi aku buat hon ini aku buat tanah kalau yang lain mungkin bisa yang coba-coba yang lain ada di situ ada yang lain. Cuman kalau ini versiku menurutku dan biasa digunakan ya arsiran-arsiran ini aja. Itu sih kalau arsiran. Lalu kalau mengatur objek snap saya terlalu sensitif. Oh, kalau objek snap itu kan gini ya. Set. Kalau kalian mau set gini. Nah, ini kan kayak sensitif ini ya. Ini eh, tidak ada cara yang khusus sih. Caranya itu ya cuman dikecilkan atau dibesarkan si objek snapnya. Kalau ini kan jadi kecil ya, jadi kecil. Kalau cara membuat besar atau lebih kecil atau mengaturnya itu di OP Enter, Option, kita ke drafting. Drafting. Nah, ini atau snap marker. Ini bisa kita gedekan. Kalau gedekan kita coba oke. Nah, itu otomatis dia gede banget. Nah, ini yang membuat sensitif kan. Jadi kelihatan. Jadi cara mengaturnya di option, snap marker. Oke, mungkin itu. Next. Nah, saya sudah cukup menjawab. Terima kasih Mas Yudan. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Dari Khalid Al-Walid. Itu cara dapat komen dan cara cepat hafal komen yang ada di AutoCAD gimana Mas ya? Karena AutoCAD ini yang saya tahu ya komen saja. Eh, kalau AutoCAD ini sebelum kalian paham perintah apa, sebelum paham menghafal shortcutnya, kalian mestikan dulu perintahnya itu sesuai dengan kegunaan kalian. Jadi misal line, line itu diambil biasanya shortcut ini adalah huruf depannya. Kalau line berarti R. Kalau seperti tadi polyline, kalau kalau kamu klik PO, PO itu biasanya nggak ada. Kamu coba dulu P enter, terus ternyata polyline jadi dia fokus ke line jadi PL enter kalau aku dulu gitu sih kayak coba-coba dulu. Nah, coba-coba dulu terus juga lihat tutorial itu kayak oh ternyata pakai shortcut ini oh ternyata shortcut ini terus juga sering sharing-sharing ke teman-teman kamu kok bisa itu shortcutnya apa cara nampilin ini shortcutnya apa nah itu bisa sharing ke teman-teman kayak saling ngobrol-ngobrol aja sih. Nah, itu versiku. Baik, sudah cukup menjawab sekali. Nah, terima kasih Mas Wildan. Mungkin dari teman-teman peserta yang lain masih ada waktu sampai 11.45. Jika ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Nah, ini Mas, ada pertanyaan lagi Mas dari Kak Indra Hermawan Gunarto. Kak, cara menghapus garis yang bersinggungan saya membuat denah, menghapus garis di dalam kolomnya masih hapus line satu persatu menggunakan trim itu bagaimana Mas ya? Mungkin kalau sedikit sini bisa Indra bisa share screen sih kalau ada gambarnya. Jadi beda garis, Oh, beda penanganan soalnya. Jadi oke siap. perlu tahu dulu garisnya itu karena apa Sa- satu-satu gitu. Oke. Mungkin bagi terhadap panitia yang bertugas bisa dibantu ke Kak Indra Hermawan untuk izin akses untuk testing. Iya, masa Mbak. Oh ya.
Dari Mbak Alia ada AutoCAD 2000 berapa? Oh, mungkin kalau aplikasi sih menyesuaikan laptopnya ya. Kalau laptop yang udah gaming banget, ya usahakan 2020 ke atas. 22 ke atas lah. Itu yang mungkin gaming-gaming atau mungkin mulai dari Intel yang versi terbaru atau AMD yang bagus. Jadi tergantung laptop kalian aja. Kalau mentok-mentok yang menurut saya masih worth it itu 2014. 2014 ke atas. Itu fiturnya dan tampilan masih sama semua. Kalau yang versi suka yang klasik itu mungkin mulai dari 20. Nah, itu orang-orang old ini. Dulu juga pernah pakai yang 20 itu klasik banget dan tampilannya berbeda. Jadi mungkin kalian kalau ke klasik ke sekarang jadi bingung kalau tidak terbiasa. Jadi kalau sekarang kalian baru mau mulai, usahakan 2014 ke atas saja. Itu tampilannya udah sama semua. Gitu sih. Wah, baik, siap. Mungkin sudah cukup menjawab Mas ya. Terima kasih Mas Hidam. Nah itu, ada pertanyaan lagi Mas dari apa itu, Unisba. Perbedaan teks sama yang resmi. Pastinya, monggo dijelaskan. Aduh, kalau yang crack sama resmi ya. Kalau crack yang namanya crack kan bajakan ya. Jadi mesti ada kayak peringatan lisensi atau kayak keblokir atau apa. Itu crack. Kalau resmi ya bayar, tapi nggak ada notasi oh notifikasi buat keblokir atau apa itu nggak ada. Cuman ya kalau sebagai pelajar gini ya crack aja lah, belajar crack-crack gitu. Kalau resmi nanti kalau udah bekerja, kalau udah bagus, dapat gaji yang sesuai. Nah, kita mengabdi ke AutoCAD lah, kita bayar yang resmi. Gitu sih. Jadi sekarang kita mencuri aja. Baik, terima kasih Mas. Itu, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dans. Apakah ada channel tutorial AutoCAD di YouTube yang Mas sarankan ya? Yang disarankan dari Oh, Mas Hidam. kalau tutorial tutorial di YouTube, rata-rata semua kalau buat tutorial sih sama sih. Yang beda tuh di Akademi Sipil. Itu ada saya soalnya. Si Akademi Nah, Sipil coba chat. Dia jualan ada pelatihan kemarin mungkin itu pembuatan. sarannya sangat bagus ya Mas ya. Mungkin Nah, dari Kak Dan bisa langsung di-set juga di Akademi Sipil. Itu ada Mas Wildan yang menjadi tutornya. Mungkin itu. Mungkin dari Al-Walid lagi Mas itu ada pertanyaan dari abangnya sendiri AutoCAD versi terbaik tahun berapa? Dan versi yang mudah oke. diaplikasikan gitu. Kalau AutoCAD versi terbaik itu sama aja semuanya. Pokok 2014 ke atas itu sama aja. Cuman yang aku sering pakai itu 2018 sama 22. Pokok kelipatan genap. Kelipatan genap itu yang aku rekomendasiin sih. Biasanya yang genap-genap ini yang damai-damai, yang nggak biasa kayak keblokir connection, yang nggak ada kayak tiba-tiba nge-close nge-hack sendiri. Itu yang genap-genap sih aku rekomendasi. Aku pernah pakai 14, 18, 22. Itu dari dulu sampai sekarang mungkin dari situ. Baik, Fullink di keren Mas. Alex 71. Alex 71 mungkin bisa cari sendiri sih. Masa ada Nah, tutorial download AutoCAD ini? siap, siap, siap. Ya, kepada seluruh peserta juga itu ya dari Mas Yuda dan saran-sarannya bisa langsung dipraktikkan, bisa langsung diaplikasikan langsung nanti setelah latihan. Dan mungkin itu sudah pertanyaan terakhir Mas. Mungkin karena sesuai rundown juga sudah melebihi waktu juga. Nah, sebelumnya saya terima kasih banyak Mas Yuda sudah menyempatkan waktunya untuk mau melakukan pelatihan pada yang hari ini. Dan saya izin mengingatkan kepada seluruh peserta yang ingin mengikuti, jangan lupa mengisi feedback yang sudah ada di kolom komentar untuk menerbitkan sertifikat lah intinya.
Nah, baik mungkin untuk sesi selanjutnya akan masuk ke sesi dokumentasi kepada seluruh peserta yang bisa on cam. Saya persilakan atau saya mohon untuk bisa on cam dan duduk dengan rapi dengan menyalakan kamera dengan posisi kelihatan muka karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Mungkin sesi dokumentasi akan dilakukan kepada panitia yang bertugas. Saya persilakan. Bentar ya teman-teman, sambil menunggu panitia. Oh, ya izin mengingatkan kepada seluruh peserta jangan jangan keluar dengan live dulu ya karena masih ada sesi dokumentasi untuk mendokumentasikan pelatihan pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Nah, sambil menunggu panitia yang bertugas, ini mungkin masih ada sedikit kendala. Nah, oke, mungkin dikarenakan ada sedikit kendala ya mungkin bisa saya bantu untuk sesi dokumentasi akan saya bantu memandu dari mungkin dari slide satu dulu ya. Mungkin mungkin saya hitung dulu satu, dua, tiga. Oke, lanjut slide dua. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk slide tiga, satu, dua, tiga. Kemudian slide keempat, satu, dua, tiga. Kemudian untuk slide kelima, satu, dua, tiga. Bentar, bentar, apa saja? Mungkin langsung saja. Sudah semua. Sudah semua. Terima kasih atas waktu dan ilmunya terutama di Mas Yudan dan sudah menyempatkan waktu dan bisa melakukan pelatihan pada siang hari ini. Semoga ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Uh, dan dari saya dan teman-teman dari seluruh panitia agar salah kata maupun ada sedikit permasalahan atau sedikit lag di yang sebenarnya pada peserta dimaafkan. Nah, dan saya ingin mengingatkan satu lagi untuk feedback ke Radisi. Terima kasih semuanya. Uh, Mungkin saya tutup. Uh, jangan lupa untuk mungkin berdoa dulu deh. Karena tadi saya awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Tidak ada kata yang cukup untuk berdoa. Tunggu pelatihan-pelatihan selanjutnya yang ada di Askari. Eh, Mungkin itu saja dari aku. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.